Matematika series level 9. Untuk matematika series level 9 yaitu membahas mengenai materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Membahas mengenai kecepatan, debit, denah, dan skala. Materi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Oke, kita bahas mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu ada dua macam. Yang pertama dengan penyebut sama, yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Syarat dari penjumlahan pecahan yaitu harus menyamakan penyebutnya. Setelah menyamakan penyebutnya, maka kita jumlahkan pembilangnya. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Karena syaratnya tadi adalah penyebutnya sama, maka kita selanjutnya tinggal menjumlahkan pembilangnya. Di sini ada soal 1/3 ditambah 2/3. Bisa kita lihat bahwa penyebutnya sama, maka kita tuliskan penyebutnya ini. Nah, kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 1 ditambah 2, hasilnya 3. Jadi ada 1/2 ditambah 2/3, hasilnya 3/3 sama dengan 1. Contoh yang kedua yaitu ada 5/8 ditambah 5/8. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis dulu penyebutnya, kita jumlahkan pembilangnya. Ada 5 ditambah 5 hasilnya 10. Jadi 5/8 ditambah 5/8 hasilnya 10/8. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran. Ada 2 1/3 ditambah 4 2/3. Maka pecahan campuran ini kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Nah, ada 2 1/3, artinya 2 dikalikan 3 hasilnya 6 ditambah 1 hasilnya 7/3. Penyebutnya tetap sama. Ada 4 2/3, kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 dikalikan 3 12 ditambah 2 hasilnya 14 dengan penyebutnya 3. Setelah menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka kita lanjut menjumlahkannya. 7/3 ditambah 14/3 hasilnya 21/3. 21/3 artinya 21 dibagi 3 yang hasilnya 7. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita ingat sekali lagi ya bahwa syarat dari penjumlahan pecahan adalah menyamakan penyebut. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. Oke, kita lihat soalnya ada 1/2 ditambah 2/3. Jadi guru itu harus memberikan materi ke murid kurang lebih seperti ini ya. Penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya kita samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. Tadi ada 1/2 ditambah 2/3. Nah, bagaimana cara untuk menyamakan penyebutnya? Penyebut 2/3, maka kita cari KPK dari penyebut yang berbeda. Nah, dengan cara kita mencari dari kelipatannya. Tadi ada 2 dan 3. Kelipatan 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 dan seterusnya. Kelipatan 3, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 dan seterusnya. Bisa kita lihat dari kelipatannya. Kelipatan 2 dan 3 KPK-nya adalah angka 6. Nah, kita lihatin di sini ya. Di sini kita kasih untuk penyebutnya adalah angka 6. 6 ini kita bagikan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka 1 ini kita kalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, di sini ada 6 juga. 6 kita bagikan 3, hasilnya 2. 2 yang atas ini kita kalikan 2, hasilnya 4. Jadi 3/6 ditambah 4/6, hasilnya 7/6. Nah, di sini ada
penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, tapi pecahannya pecahan campuran. Nah, kita contohkan ada 1/4 ditambah 3 1/2. Maka pecahan campuran ini kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Ada 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 4 hasilnya 4 ditambah 5. Maka pembilangnya angka 5 dengan penyebut 4. Ada 3 1/2 pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7 per penyebutnya 2. Setelah menjadi pecahan biasa, kita jumlahkan 5/4 ditambah 7/2. Nah, sama ya. Untuk menyamakan penyebutnya, maka kita cari KPK-nya dengan kelipatan. Nah, ada kelipatan 2, ada kelipatan 4. Nah, setelah kita mencari kelipatannya, ketemulah KPK-nya, yaitu 4. Kelipatan 2 dan 4, KPK-nya yaitu 4. Nah, setelah itu kita jadikan penyebutnya sama, yaitu 4. Nah, di sini ada 4 dibagi 4, hasilnya 1. 1 kalikan 5, pembilangnya ini, maka hasilnya 5. Di sini ada 4 dibagi 2, hasilnya 2. Pembilangnya ini kita kalikan 2. 7 kali 2 hasilnya 14. Jadi ada 5/4 ditambah 14/4, hasilnya 19/4. 19/4 kalau kita jadikan pecahan campuran, maka hasilnya 4 3/4. 4 kali 4 16 ditambah 3, hasilnya 19 dengan penyebutnya angka 4. Untuk gamenya halaman 6 dan halaman 7 yaitu menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kita contohkan ada 1/3 ditambah 2/3. Penyebutnya tetap 3. 1 tambah 3 3. 3/3 berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. Materi yang berikutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Menjumlahkan pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara penjumlahan bersusun atau susun ke bawah. Hal yang harus diingat dengan penjumlahan bersusun pecahan desimal adalah letak bilangan harus sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini ada contoh 635,819. 600 nilai tempatnya ratusan, 30 nilai tempatnya puluhan, 5 nilai tempatnya satuan. Nah, di sini ada koma. 8 nilai tempatnya per sepuluhan atau 8/10. 1 nilai tempatnya per seratusan atau 1/100. 9 nilai tempatnya per seribuan atau 9/1000. Menjumlahkan pecahan desimal. Caranya susun ke bawah sesuai nilai tempatnya. Jangan lupa dijumlahkan dari belakang. Nah, di sini ada contoh 1,3 ditambah 9,6. Kita kerjakan dari belakang. 3 ditambah 6 hasilnya 9, 1 ditambah 9 nilainya 10. Jadi 1,3 ditambah 9,6 hasilnya 10,9. Di sini ada lagi 23,6 ditambahkan 5,2. Nah, kita harus susun sesuai dengan nilai tempatnya. 6 nilainya 1/10, 2 nilainya 1/10, maka kita susun sesuai dengan nilainya. Ada 23,6 ditambahkan 5,2, maka kita susun sesuai dengan nilai tempatnya. 6 dan 2 nilainya sama, yaitu 1/10. 3 nilainya satuan dan 5 nilainya satuan. Nah, kita susun ya. Dijumlahkan dari belakang. 6 ditambah 2 hasilnya 8, 3 ditambah 5 hasilnya 8, 2-nya turun. Jadi 23,6 ditambah 5,2 hasilnya 28,8. Selanjutnya yaitu penjumlahan persen. Nah, sama dengan penjumlahan desimal, untuk penjumlahan persen kita menggunakan susun ke bawah. Caranya
Disusun sesuai dengan nilai tempatnya, dijumlahkan dari belakang. Ada contoh 45% ditambah 56%, persen. 5 ditambah 6 hasilnya 11, 1 di bawah, satunya di atas, 1 ditambah 4, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Jadi 45% ditambah 56% hasilnya 101%. Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan memiliki bentuk yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah dulu pecahan itu ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Setelah diubah menjadi bentuk yang sama, kita jumlahkan pecahan tersebut. Nah, di sini ada contoh 3/5 ditambah 2,4. 3/5 ditambah 2,4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3/5 ditambah 2,4 ini kita jadikan menjadi pecahan yang sejenis. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/5 maka tetap ya, karena ini pecahan biasa. 2,4 kita jadikan pecahan biasa, yaitu 24/10. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya dulu. 3/5 menjadi 6/10, 24/10 menjadi 24/10. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan 6 ditambah 24 hasilnya 30, dengan penyebut 10, 30 dibagi 10 hasilnya 3. Untuk gamenya yaitu penjumlahan pecahan desimal dan juga penjumlahan persen. Contoh 5% ditambah 3% hasilnya 8%. Ada 5,0 ditambah 2,5. Nah, depan ditambah depan 7, 0 tambah 5, 5. Jadi 5,0 ditambah 2,5 hasilnya 7,5. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ada dua macam, dengan penyebut yang sama dan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum membahas mengenai pengurangan pecahan, hendaknya guru membuatkan catatan-catatan kecil untuk murid kurang lebih seperti ini ya. Pengurangan pecahan ada dua macam, dengan penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Syarat dari pengurangan pecahan yaitu penyebutnya harus sama. Setelah penyebutnya disamakan, baru mengurangkan pembilangnya. Contoh dari pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Ada 7/12 dikurangi 5/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis penyebutnya 12. Nah, kita kurangkan pembilangnya. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 2/12 kalau disederhanakan menjadi 1/6. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka penyebut tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada contoh 2/3 dikurangi 1/6. Bisa kita lihat bahwa penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebut dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Ada 3 dan 6, kita cari kelipatannya, maka ketemulah KPK-nya yaitu 6. Nah, 2/3 berubah menjadi 4/6, 1/6 berubah menjadi 1/6. Nah, di sini baru bisa dikurangkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, kita tulis dulu ya penyebutnya ya. Kita kurangkan pembilangnya. Ada 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi 2/3 dikurangi 1/6 hasilnya 3/6. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Pengurangan pecahan desimal sama dengan pertambahan pecahan desimal. Untuk mengerjakan pengurangan pecahan desimal, kita menggunakan susun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah itu kita kurangkan dari belakang. Ada contoh 4,8 dikurangi 3,5. Nah, dari belakang ya, 8 dikurangi 5 sisa 3, 4 dikurangi 3 sisa 1. Jadi 4,8 dikurangi 3,5 hasilnya 1,5. Pengurangan persen.
Untuk mengerjakan pengurangan persen sama ya, menggunakan susun ke bawah dikurangkan dari belakang. Ada contoh 92% dikurangi 70%, persen, 2 dikurangi 0 sisa 2, 9 dikurangi 7 sisa 2. Jadi 92% dikurangi 70% hasilnya 22%. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengerjakan pengurangan berbagai bentuk pecahan, caranya adalah mengubah ke pecahan yang sejenis. Setelah diubah menjadi pecahan yang sejenis, kita kurangkan pecahan yang sudah sejenis. Nah, contohnya 0,75 dikurangi 1/2. 0,75 dikurangi 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,75 jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 75/100 dikurangi 1/2. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 75/100 jadi 75/100, 1,2 menjadi 50/100. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis dulu penyebutnya. 75 dikurangi 50 hasilnya 25. 25/100 kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 untuk pecahan biasa, 0,25 untuk pecahan desimalnya. Untuk gamenya yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini ada pecahan desimal ya, 3,1 dikurangi 1,1. 3 depan dikurangi depan 2. 1 dikurangi 1 habis jadi 3,1 dikurangi 1,1 sisa 2. Di sini ada 5/2 dikurangi 3/2 karena ini penyebutnya sama maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 3 hasilnya 2/2, 2/2 atau 2 dibagi 2 hasilnya 1. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Oke. Pembahasan yang pertama yaitu mengalihkan pecahan biasa dengan langkahnya pembilang dikalikan pembilang per penyebut dikalikan penyebut. Nah, di sini ada soal 4/9 dikalikan 3/4. Maka kita kalikan pembilang kali pembilang, 4 kali 3 hasilnya 12, penyebut kali penyebut, 9 dikalikan 4 hasilnya 36. Hasilnya 12/36. Kalau kita sederhanakan 12 dibagi 12 hasilnya 1, 36 dibagi 12 hasilnya 3. Jadi 4/9 kali 3/4 hasilnya 1/3. Selanjutnya yaitu mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, jika ada pecahan biasa dikalikan pecahan campuran, maka langkah yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, jangan lupa untuk memberikan catatan-catatan kecil ke anak-anak seperti perkalian pecahan campuran. Caranya yaitu ubah dulu pecahan campuran ini menjadi ke bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Di sini ada contoh 2, 1/2 dikalikan 1, 2/5. Nah, pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4 ditambah 1 hasilnya 5/2. 1 kali 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7/5. Setelah itu kita kalikan pembilang kali pembilang, 5 kali 7 hasilnya 35, penyebut kali penyebut, 2 kali 5 hasilnya 10. 35/10 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 35/10. 3 kali 10 hasilnya 30 ditambah 5, 35/10. Mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Ubah dulu pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Hasilnya nanti pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Di sini ada contoh 2,1 kali 2,5.
Karena satu angka di belakang koma berarti artinya per 10. Jadi 21 per 10 kali 25 per 10. 21 kali 25. 5 kali belakang hasilnya 5. 5 kali depan hasilnya 10. Kita kasih titik. 2 kali belakang hasilnya 2. 2 kali depan hasilnya 4. Kita jumlahkan 5, 2, 5. Jadi 21 kali 25 hasilnya 525. 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, dengan mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kita sudah dapat hasilnya 525 per 100. Nah, kita ubah pecahan biasa ini ke pecahan desimal. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 5,25. Untuk gamenya yaitu perkalian pecahan biasa. Jangan lupa bagaimana langkahnya untuk perkalian pecahan biasa. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 1 per 2 kali 3 per 2 hasilnya 3 per 4. Materi yang selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Yang pertama yaitu pembagian pecahan biasa. Cara menghitung pembagian pecahan. Jika ada A per B dibagi C per D, maka A per B kita kalikan, yang sini dibalik D per C. Atau A kita kalikan silang dengan D sebagai pembilang dan B kita kalikan dengan C sebagai penyebut. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Oke, kita contohkan soalnya ya. Ada 3 per 5 dibagi dengan 1 per 2. Maka 3 kali 5 dikalikan 2 per 1. 3 kali 2 hasilnya 6. 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi 3 per 5 dibagi 1 per 2 hasilnya 6 per 5. Sebelum mengerjakan pembagian pecahan, jangan lupa anak-anak kita berikan catatan-catatan kecil dengan mengingat rumus pembagian pecahan. Pembagian pecahan campuran. Nah, cara mengerjakan pembagian pecahan campuran. Yang pertama, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ingat rumus pembagian pecahan, ada A per B dibagi C per D sama dengan A dikalikan D per B dikalikan C. Sebagai contoh, ada 3 dibagi 1 per 5. Maka kita ubah dulu ini menjadi bentuk pecahan biasa. 3 artinya 3 per 1 dibagi 1 per 5. Nah, ingat ya tadi ya rumus pembagian pecahan. 3 kita kalikan 5. 1 kita kalikan 1. 3 kali 5 15. 1 kali 1 1. Jadi 15 dibagi 1 hasilnya 15. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Cara mengerjakannya, yang pertama kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Hasil dari pembagian pecahan biasa nanti kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, sebagai contohnya yaitu 3,6 dibagi dengan 0,3. Karena satu angka di belakang koma berarti artinya per 10. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 36 per 10 dibagi 3 per 10. Maka 36 dikalikan 10 per 10 dikalikan 3. Karena ini nilainya sama, maka bisa kita coret. Maka hasilnya 36 per 3 atau 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jangan lupa ya, sebelum mengerjakan anak-anak kita kasih catatan-catatan kecil untuk gamenya, yaitu mengenai pembagian pecahan biasa. Nah, sebagai contoh ada 1 per 4 dibagi 4 per 3. Maka 1 kalikan 3 per 4 kalikan 4. Jadi hasilnya 3 per 16.
Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai kecepatan. Sebelum kita membahas mengenai kecepatan, kita akan membahas mengenai satuan panjang. Satuan panjang dapat digunakan untuk mengukur jarak. Di sini satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat ya, setiap turun satu tangga maka dikalikan 10. Setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Kita contohkan soal yang pertama. Ada 7,5 km sama dengan titik-titik hektometer. Nah, dari kilometer ke hektometer berarti turun. Jika turun maka kita kalikan 10. 7,5 dikalikan 10 hasilnya 75. Jadi 7,5 km sama dengan 75 hektometer. Nah, di sini ada soal yang nomor 7 ya, 5.000 cm, senti ya. Titik-titik dekameter. Nah, dari senti menuju deka, dari senti menuju deka maka naik 1, 2, 3. Naik 3. Setiap satu tangga dibagi 10. Kalau 3 tangga berarti dibagi 1000. 5.000 cm dibagi 1000 sama dengan 5. Jadi 5.000 cm sama dengan 5 dekameter. Yang kedua yaitu membahas satuan waktu. Satuan waktu diantaranya ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad. Nah, di sini ada beberapa materi. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, ketika menjelaskan materi ini, anak-anak bisa diberikan soal tanya jawab dengan gurunya. Misal, 1 hari ada berapa jam? 24, betul. 1 tahun ada berapa hari? 365. 1 abad ada berapa tahun? 100 tahun. Nah, untuk mengetahui kalau anak benar-benar memahami materi yang telah diajarkan. Di sini ada soal-soal yang membahas mengenai materi satuan waktu. Selanjutnya yaitu satuan kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Satuan kecepatan ada beberapa ya, diantaranya kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, atau meter per detik. Nah, ini ada rumus mengubah kilometer per jam menjadi meter per second. Nah, di sini ada X kilometer per jam. Cara mengubahnya dari kilometer menjadi meter, maka 1 kilometernya itu ada 1000 meter. 1 jam itu ada 3600 detik atau 3600 second. Nah, contoh ya, ada 72 kilometer per jam. Jadi 72 ini kita kalikan 1000 menjadi 72.000 meter. 1 jam itu ada 3600 detik. Jadi 72.000 dibagi 3600 maka 720 dibagi 36. Hasilnya 20 meter per sekon. Nah, di sini ada soal-soal untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per detik. Untuk gamenya yaitu mengenai satuan waktu. 1 jam ada berapa menit? 1 tahun ada berapa hari? 1 lustrum ada berapa tahun? Selanjutnya yaitu menentukan kecepatan. Rumus kecepatan yaitu jarak per waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Ingat-ingat ya, V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu tempuh. Nah, di sini ada contoh nomor 1. Kita akan membahas bersama-sama ya.
Untuk mengerjakan soal-soal kecepatan, maka anak-anak mengerjakan di buku tulis masing-masing. Jangan lupa ya untuk menuliskan rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Oke, kita bahas soal yang pertama. Jarak rumah Tony ke sekolah adalah 500 meter. Jarak berarti artinya S. Diketahui jaraknya yaitu 500 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 5 menit. Waktu berarti artinya T sama dengan 5 menit. Pertanyaannya, berapa meter per menit kecepatan Tony bersepeda? Yang ditanya berarti kecepatan yang kita simbolkan dengan V dalam meter per menit. Meter per menit, jadi kita tidak perlu mengubah ya. Ingat rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. S-nya 500 per T-nya 5. Jadi 500 dibagi 5 hasilnya 100 meter per menit. Setelah belajar mengenai kecepatan, kita akan belajar menentukan jarak tempuh. Kita ingat rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Nah, untuk menentukan jarak, rumusnya S sama dengan V kali T. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Baik, kita akan membahas soal yang pertama. Zeni mengendarai sebuah sepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, ingat ya bahwa rumus jarak S sama dengan V kali T. Nah, soal yang pertama diketahui bahwa kecepatannya adalah 20 km per jam. Jika Zeni berangkat dari rumah pukul 6:30 dan sampai di sekolah pukul 7, berarti waktunya ada 30 menit. Yang kita ketahui bahwa 30 menit adalah setengah jam. Berapa jarak tempuh yang harus ditempuh Zeni ke sekolah? Yang ditanyakan adalah S jaraknya. Nah, untuk rumus jarak yaitu V kali T. V-nya 20, kita kalikan setengah. Ada 20 dibagi 2, hasilnya 10. 10 kali 1, hasilnya 10 km. Untuk gamenya sendiri, rumus jarak, apa rumus jarak tadi? S sama dengan V kali T. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Selanjutnya yaitu menentukan lamanya waktu tempuh. Yang kita ketahui bahwa rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Rumus jarak yaitu S sama dengan V kali T. Dan rumus untuk mencari waktu T sama dengan S per V. Nah, kita akan membahas soal yang pertama. Jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Jadi jarak kita simbolkan S yaitu 180 km. Sebuah kendaraan menempuhnya dengan kecepatan 60 km per jam. Untuk kecepatannya diketahui 60 km per jam. Berapa jam lama perjalanan kendaraan tersebut? Yang ditanyakan waktu dalam jam. Nah, kita ketahui bahwa rumus mencari waktu adalah T sama dengan S per V. Jadi 180 dibagi 60 hasilnya adalah 3 jam. Untuk permainannya yaitu rumus waktu tempuh. Apa tadi rumus waktu tempuh? T sama dengan S per V. Pinter. V sama dengan S per T adalah rumus kecepatan, adalah rumus waktu tempuh. Rumus jarak, V keterangannya kecepatan, S keterangannya jarak, T keterangannya waktu. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah materi debit. Sebelum kita membahas debit, maka kita akan memahami satuan volume. Satuan volume digunakan untuk menyatakan banyaknya benda cair. Satuan volume diantara lain ada liter, cc, meter kubik, kilometer kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Bisa dilihat tangga angka dari satuan volume. Nah,
Di sini setiap turun satu tangga kita kalikan 1000. Setiap naik satu tangga kita bagi dengan 1000. Karena di sini kubik yang artinya pangkat 3, maka kita kalikannya atau bagikannya dengan 1000. Nah, di sini sudah ada catatan ya bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mili. 1 liter sama dengan 1000 mili. Nah, di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan satuan volume. Nah, kita lihat ya, ada 4000 milimeter kubik. Milimeter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Dari milimeter menuju sentimeter berarti naik satu tangga. Naik satu tangga artinya dibagi dengan 1000. 4000 dibagi 1000 maka hasilnya adalah 4. Untuk gamenya yaitu mengenai satuan volume. Contoh ya, 1 liter ada berapa mili? Materi yang selanjutnya yaitu mengenal satuan debit. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Hubungan antar satuan debit diantaranya ada liter per detik, meter kubik per menit, meter kubik per detik. Nah, di sini ada contoh 6 liter per menit kita jadikan mililiter per detik. Nah, kita tulis ya, 6 liter berarti 6 kalikan 1000. Dari liter menuju mili berarti kalikan 1000. Jadi hasilnya 6000. Menit ke detik, 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 6000 dibagi 60 sama dengan 100 mm per detik. Nah, selanjutnya yaitu menentukan debit. Jika diketahui volume dan waktu, debit dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, ada rumus mencari volume. Rumus mencari volume yaitu debit dikalikan waktu. Rumus mencari debit adalah volume dibagi waktu. Rumus menentukan waktu yaitu volume dibagi dengan debit. Soal yang pertama, sebuah bak mandi berbentuk kotak memiliki volume 720 cm kubik. Volume, jadi sudah diketahui volumenya, ada 720 cm kubik. Bak mandi terisi penuh air setelah 20 menit. Nah, sudah diketahui bahwa waktunya adalah 20 menit. Berapa sentimeter kubik per menit debit bak mandi berikut? Ingat ya, untuk mencari debit yaitu volume per waktu. Yang ditanyakan tadi debit ya. Debit kita kasih simbol D sama dengan V per T. V yaitu volumenya ada 720 per T, waktunya ada 20. 720 per 20 hasilnya 36 cm kubik per menit. Untuk gamenya sendiri yaitu ada rumus waktu. Rumus waktu yaitu volume per debit. Rumus debit yaitu volume per waktu. Selanjutnya yaitu menentukan volume. Jika debit dan waktu diketahui, volume dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, tadi kita ulang sekali lagi ya. Rumus debit adalah volume per waktu. Rumus waktu adalah volume per debit. Rumus volume yaitu debit kali waktu. Contoh soal yang pertama, setiap detik sebuah parit mengalirkan air sebanyak 10 liter per detik. 10 liter per detik kita ketahui adalah debitnya. Berapa liter volume yang mengalir di parit itu selama 10 detik? 10 detik berarti adalah T, waktunya ada 10 detik. Yang ditanya adalah volumenya. Ingat ya, rumus mencari volume adalah debit kalikan waktu, yaitu 10 kali 10. Hasilnya volumenya ada 100 liter. Selanjutnya yaitu menentukan waktu. Jika debit dan volume diketahui, maka waktu dapat ditentukan dengan rumus waktu yaitu volume per debit. Nah, kita kerjakan soal yang pertama. Sebuah penampungan air berbentuk tabung dengan volume 100 liter. Udah diketahui bahwa volumenya ada 100 liter.
tabung dialiri air dengan debit 10 liter per menit. Debitnya sudah diketahui yaitu 10 liter per menit. Berapa menit tabung tersebut akan penuh? Yang ditanyakan adalah waktu dalam bentuk menit. Nah, ingat ya bahwa rumus mencari waktu adalah volume per debit. Ada 100 per 10 atau 100 dibagi 10, hasilnya 10 menit. Untuk gamenya yaitu rumus mencari waktu adalah volume per waktu adalah rumus volume, debit kali waktu adalah rumus, volume per debit adalah rumus. Jadi jangan lupa ya untuk membuatkan catatan-catatan kecil untuk anak-anak supaya anak-anak mudah menghitung dan mudah memahami materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya yaitu denah dan skala. Denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Nah, untuk belajar denah kita harus belajar arah mata angin. Nah, ini adalah contoh arah mata angin. Yang di atas U artinya utara. Setelah utara ada timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, dan kembali lagi ke utara. Biasanya ada nyanyiannya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Jadi kita bisa menggunakan nyanyian untuk menjelaskan ke anak tentang arah mata angin. Nah, ini contoh denahnya. Ada toko roti, ada masjid, ada rumah ita, rumah sakit. U itu artinya yang atas adalah utara. S yang bawah artinya adalah selatan. T artinya adalah timur. B artinya adalah barat. Nah, ini adalah gamenya mengenai arah mata angin. Bisa dilihat ya, bahwa yang paling atas ini adalah A adalah utara, E adalah selatan, C adalah timur, G adalah barat, untuk B adalah timur laut, D adalah tenggara, F adalah barat daya, dan H adalah barat laut. Selanjutnya yaitu mengenai skala. Skala atau perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Jenis-jenis perbandingan ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan penjumlahan, dan perbandingan pengurangan. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta atau denah dengan jarak yang sebenarnya. Untuk menentukan skala, rumusnya adalah S sama dengan JP per JS. S artinya skala, JP jarak pada peta, JS jarak yang sebenarnya. Nah, di sini ada contoh soal sudah diketahui bahwa jarak pada peta ada 4 cm, jarak sebenarnya adalah 100 cm, maka skalanya adalah JP per JS. JP-nya 4 per JS-nya 100, berarti 1 per 25 atau 1 banding 25. Menentukan jarak peta atau denah. Rumus mencari jarak peta atau denah adalah JP sama dengan S kalikan JS. Yang kita ketahui dulu ya bahwa 1 km itu ada 100.000 cm. Nah, di sini ada jarak sebenarnya yaitu 500 cm dengan skalanya 1 banding 100. Bagaimana cara mencari jarak pada peta? Berarti S 1 banding 100 kalikan JS yaitu 500 cm. JP sama dengan S per JS. S-nya 1 banding 100 atau 1 per 100. Kita kalikan JS-nya 500 cm, hasilnya 500 per 100. Hasilnya 5 cm. Jadi jarak pada peta ada 5 cm. Untuk menentukan jarak yang sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus JS sama dengan JP per S. Nah, kita contohkan ya, jarak pada peta itu 5 cm. Berapakah jarak yang sebenarnya jika skalanya 1 banding 100?
Untuk mencari jarak yang sebenarnya yaitu JP, jarak pada petanya ada 5 cm, per skalanya 1:100, maka 5 kalikan 100 hasilnya 500 cm. Jadi jarak yang sebenarnya ada 500 cm. Untuk permainannya sama, yaitu menyederhanakan perbandingan. Contoh ada 3:15, jika disederhanakan menjadi 1:5. Sekian pembahasan mengenai level 9. Semoga ilmunya bermanfaat.